Shalom sahabat karir dan finansial, kita akan belajar bagaimana memiliki karir dan finansial yang baik di segala usia. Prinsip karir dan uang itu universal, bedanya cuma strategi sesuai usia. Intinya sama, karakter dulu, skill menyusul, uang mengikuti. Tuhan tidak janji kita semua jadi miliarder, tapi Dia janji mencukupkan dan akan memakai kita jadi berkat seperti dalam Ulangan 8 ayat 18. Mari kita bedah tiga bagian fondasi umum, peta jalan perusia, dan tiga kebiasaan wajib. Satu adalah fondasi umum untuk semua usia, ini tidak pernah kadaluarsa. Fondasi pertama adalah kerja untuk Tuhan, bukan untuk gaji. Kalau setiga dua tiga berkata apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Orang yang punya mental hamba Tuhan di kantor, paling jujur, paling rajin, paling bisa dipercaya. Tiga hal ini adalah promosi tercepat seperti dalam Amsal 22:29. Fondasi kedua adalah integritas, itu melebihi daripada kecerdasan. Amsal 10 ayat 9, skill bisa dikejar 6 bulan, nama baik butuh 20 tahun. Jujur walau rugi, tidak korupsi waktu, tidak gosip. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, Amsal 22 ayat 1. Ini adalah kurikulum vitae terbaik. Fondasi ketiga adalah rajin dan memiliki rencana. Amsal 21 ayat 5 berkata, rancangan orang rajin tentu mendatangkan kelimpahan. Rajin tanpa arah capek. Rencana tanpa action itu cuma mimpi, gabungkan keduanya. Fondasi keempat adalah kelola, bukan dikelola uang. Amsal 27:23, kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Artinya, cek keuangan tiap bulan. Uang itu hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Kalau kita tidak jujur, uang yang atur hidup kita. Fondasi kelima, hati yang bersyukur. Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Orang yang terus bandingkan diri tidak pernah cukup. Syukur bikin fokus itu bisa naik level, bukan fokus untuk mengeluh. Berikut peta jalan sesuai usia, fokusnya beda-beda. Usia 20-an adalah fase bangun dan belajar. Tujuan karir adalah cari skill, bukan cari nyaman. Gaji kecil tidak apa-apa, asal dapat ilmu dan mentor. Tiga hal wajib, kerja dan belajar. Sisihkan 5 jam, 1 minggu untuk upgrade skill lewat YouTube, kursus online, dan lain-lain. Skill, tiket gaji untuk lebih tinggi. Kedua, hindari hutang gaya hidup. Jangan cicil iPhone, motor dan liburan. Amsal 227, yang berhutang menjadi budak. Hutang adalah rantai di kaki waktu kamu mau loncat karir. Mulai nabung 10-20%. Itu walau gaji 3 juta, sisihkan 300.000. Amsal 13 ayat 11. Sedikit demi sedikit menjadi kaya, compound interest, sahabat orang muda. Tujuan finansial adalah bangun kebiasaan, bukan nominal besar. Usia 30-an, fase naik dan bangun aset. Tujuan karir, naik jadi spesialis atau pemimpin. Bos bayar mahal untuk orang yang bisa selesaikan masalah. Tiga hal wajib, spesialisasi. Pilih satu bidang lalu jadi orangnya. Misalnya, kalau urusan pajak, tanya Pak Andi. Orang spesialis itu susah diganti. Kedua, bangun relasi dan nama baik. Traktir senior, tolong junior, Amsal 18 ayat 24. Ada sahabat yang lebih karib daripada saudara. Relasi itu adalah pintu peluang. Tiga, mulai investasi. Gaji sudah lebih besar setelah dana darurat 6 kali pengeluaran aman. Mulai reksadana, emas, properti kecil. Jangan semua di tabungan. Tujuan finansial, punya dana darurat, cicil aset produktif, bukan liabilitas. Usia 40-an sampai 50-an, tuai dan bijaksana. Tujuan karir, pindah dari kerja keras ke kerja cerdas. Jadi mentor, bukan hanya pelaksana. Pengalaman Bapak Ibu itu adalah mahal. Tiga hal wajib, alihkan kepemimpinan. Latih orang di bawah Bapak Ibu sekalian. 2 Timotius 2 ayat 2, ajarkanlah kepada yang dapat dipercayai. Ini membuat ibu tidak tergantikan, Bapak. Jaga kesehatan, tubuh aset utama, sakit, semua tabungan habis. Rajin olahraga, tidur cukup, pengkhotbah 11 ayat 10, buang kesedihan dari hatimu, kurangi stres. Diversifikasi penghasilan, jangan hanya andalkan satu gaji. Mulai usaha kecil, sewa properti, royalti, supaya kalau PHK tidak panik. Tujuannya apa? Yaitu kejar kebebasan finansial, bukan kaya raya. Target adalah pengeluaran pasif itu
lebih kecil daripada penghasilan pasif. Usia 50-an, fase warisan dan makna. Tujuan karir, wariskan ilmu dan pengaruh, bukan hanya uang. Jadi penasehat, Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, terus produktif untuk Tuhan. 3 hal wajib, rencanakan pensiun, hitung kebutuhan pensiun, jangan andalkan anak 100%, titipkan ke Tuhan, tapi tetap kelola dengan bijak. Kedua, sederhanakan hidupmu, turun gaya hidup, naikkan tabungan dan memberi. Ini musim paling lega karena tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. 3, jadi berkat. Uang, waktu, hikmat, bisnis, sahabat finansial, ubah hidup generasi muda. Ini investasi kekal seperti dalam Matius 6 ayat 20. Tujuan finansial adalah pastikan tidak merepotkan anak dan punya dana untuk memberi. Yang berikut kebiasaan wajib setiap bulan lakukan. Bayar Tuhan dulu, berikan pelayanan. Kemudian kebiasaan anggaran. Tiap gajian bagi langsung 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan. Evaluasi 30 menit tiap bulan. Apakah bulan ini skill apa yang aku naikkan? Bulan ini uang saya bocor di mana? Bulan ini saya sudah jadi berkat untuk siapa? Evaluasi kecil tiap bulan adalah seminar besar untuk setahun sekali. Kesalahan fatal yang harus dihindari. Bandingkan diri di sosmed, hilangkan. Jangan mengejar cepat kaya. Jangan lupa kepada tujuan akhir, uang hanya alat. Jadi kalau alat jadi tujuan, kita jadi budak. Tujuan akhir adalah untuk memuliakan. Apa yang kita rangkumkan? Karir terbaik adalah karakter terbaik, skill terus diasah, finansial terbaik, kelola sedikit dengan setia, nanti Tuhan percayakan lebih banyak. Lukas 16 ayat 10. Demikianlah kita sudah belajar untuk sebuah konten baru, yaitu yang bernama Sahabat Karir dan Finansial. Shalom.